Pada pagi hari ini Bu Eni akan menjelaskan mengenai mobilitas sosial. Tapi sebelum itu, coba Bu Eni mau tanya terlebih dahulu. Untuk minggu lalu, masih ingat nggak materinya apa kira-kira? Tentang apa? Interaksi sosial. Oh iya, betul sekali semuanya, terkait interaksi sosial. Dan untuk minggu ini, Bu Eni akan melanjutkan dengan mobilitas sosial. Sebelum itu, mohon kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Mbak Nadia, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Nadia. Kemudian selanjutnya akan Bu Eni absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Evi, Hadir Bu. Nadia, Hadir. Ulfa, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Citra. Gak masuk. Oh, nggak masuk. Kenapa nggak masuk ya? Sakit. Sakit. Ya, mari kita doakan semoga teman kita segera sembuh ya. Ya. Semoga pulih dan bisa mengikuti pelajaran seperti sedia kala. Amin. Selanjutnya mengenai materi mobilitas sosial. Ada yang pernah dengar nggak apa itu mobilitas sosial? Belum Bu. Belum pernah dengar? Mobilitas sosial. Mungkin lihatnya agak rumit ya. Yang pertama, mobilitas sosial itu nanti terdiri dari pengertiannya, apa saja bentuk-bentuk mobilitas sosialnya, kemudian proses terbentuknya mobilitas sosial, dan saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir adalah apa saja dampak dari mobilitas sosial tersebut. Ya, yang pertama mengenai pengertian mobilitas sosial. Pengertiannya adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Dan di sini ada yang mengerti? Belum paham ya. Jadi pernah tahu nggak sih kayak pedagang terus tiba-tiba jadi miliarder gitu, pernah tahu nggak? Pernah ya. Terus ada anak petani tiba-tiba bisa sekolah sampai S3. Pernah dengar? Nah, ya contoh dari mobilitas sosial itu seperti itu. Jadi perpindahan status seseorang yang awalnya dari rendah menjadi lebih tinggi atau dari yang tinggi menjadi lebih rendah. Ya, kemudian apa saja bentuk-bentuknya? Kita lihat slide selanjutnya saja ya. Oh ini tadi, mohon maaf, slide selanjutnya tadi yang mengenai mobilitas sosial tadi ya. Sudah tahu kan mengenai pengertiannya. Kemudian selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk dari mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Apa Bu vertikal? Kalau vertikal itu naik turun, naik turun. Dan kalau horizontal itu apa? Lurus ya, lurus. Kayak menggaris gitu. Jadi kalau vertikal bisa naik, bisa turun. Kalau horizontal itu tetap lurus. Ya, maksudnya seperti apa? Mari kita lihat slide selanjutnya. Mobilitas sosial vertikal itu kan naik turun. Jadi perpindahan seseorang itu atau perpindahan status sosial seseorang dari kedudukan sosial satu ke yang lainnya itu tidak sederajat atau tidak sama. Jadi seseorang itu bisa mengalami naik turun. Misalkan ayahnya Nabila awalnya menjadi pegawai biasa. Karena
pekerjaannya itu bagus, akhirnya diangkat menjadi manajer atau bisa menjadi kepala perusahaan tersebut. Jadi bisa naik turun. Sedangkan kalau misalkan yang satunya horizontal tadi kan sudah gue jelaskan ya, bahwasanya itu lurus. Jadi kalau lurus tetap saja derajatnya itu tetap sama. Contoh ibu saya seorang penjual es. Kemudian suatu hari ibu saya itu ingin berganti jual nasi uduk. Jadi kan cuma sama aja, hanya saja bedanya namanya dari jual es menjadi nasi uduk, itu tetap saja statusnya adalah pedagang. Ya. Seperti kasus yang ada di contoh ini, Pak Juwadi seorang penjual bakso. Suatu ketika ia memutuskan untuk berganti profesi menjadi penjual nasi uduk. Ya, sama contoh-contoh ini saja. Jadi pekerjaan Pak Juwadi itu berubah, namun status sosialnya tetap sama, seorang pedagang. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk mobilitas sosial horizontal. Kalau horizontal itu juga bisa menjadi mobilitas antar wilayah dan antar generasi. Kemudian selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Apa saja sih Bu faktor-faktornya? Yang pertama yaitu perubahan kondisi sosial, kemudian ekspansi teritorial, gerak populasi, komunikasi yang bebas, pembagian kerja, tingkat fertilasi, serta situasi politiknya. Terus kalau saluran-salurannya, yaitu ada saluran itu seperti apa Bu? Emang kayak saluran di WC gitu ya? Nah, contohnya saluran mobilitas sosial itu seperti saluran pernikahan, angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, serta organisasi keahlian. Jadi melalui saluran pernikahan sering kita dengar seperti ingin menaikkan derajat anak perempuannya, akhirnya dinikahkan dengan anaknya kepala desa. Jadi biar kelihatan, wih, istrinya anaknya kepala desa gitu. Terus kalau misalkan lembaga keagamaan itu seperti kemudian lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan apa saja? Seperti beasiswa. Misalkan ingin kuliah ke luar negeri karena ada beasiswa yang dibantu oleh sekolah melalui pemerintah, akhirnya kita bisa sekolah ke luar negeri walaupun kita tidak punya uang. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian apa saja dampak dari mobilitas? Dan yang terakhir, apa saja dampak dari mobilitas sosial itu? Ya, dampak dari mobilitas sosial itu ada dua. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Dari yang positif itu yang pertama adalah mendorong seseorang untuk menjadi lebih maju. Kenapa kok bisa lebih maju? Karena dengan pendidikan yang baik, dengan ekonomi yang baik, serta dan lain-lainnya, faktor yang lain-lainnya bisa mendorong seseorang menjadi lebih baik lagi. Kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang awalnya dia anak petani bisa angkat derajatnya menjadi anak S3 atau anak S2 gitu ya. Ataupun seperti awalnya pedagang bakso bisa menjadi miliarder dan lain-lain. Kemudian meningkatkan integrasi sosial. Ya, dan yang terakhir adalah dampak dari negatifnya apa saja? Dampak negatifnya yang pertama adalah terjadinya konflik. Sering kita dengar seperti DPR, rebutan kursi, akhirnya menimbulkan konflik satu sama lain karena berebut jabatan. Kemudian terjadinya gangguan psikologis. Ini kan sudah sering kita lihat ya, kayak mungkin pernah dengar seperti nggak jadi kepala desa, akhirnya bisa gila dan lain-lainnya. Jadi itulah tadi ya dampak dari mobilitas sosialnya. Ya, itulah
ini ingin bertanya sedikit saja? Atau ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Tidak ada Bu. Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, maka Bu Eni mau bertanya. Oke, sekarang Bu Eni mau bertanya kepada siapa dulu ya? Oke, Kak Ulfa. Coba jawab pertanyaan dari Bu Eni ya. Sebutkan 3 saja apa saja saluran dari mobilitas sosial. Yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga organisasi politik. Oke, sip, mantap. Kemudian, jadi sudah tahu ya anak ya, organisasi pendidikan, politik, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian, Mbak Evi, apa saja dampak negatif dari mobilitas sosial itu? Yang pertama ada itu gangguan psikologis. Ya. Oke, selanjutnya kepada Mbak Evi. Apa saja dampak negatif dari mobilitas sosial itu? Adanya konflik, kemudian kedua gangguan psikologis. Oke, sip, mantap. Ya, jadi sudah tahu semuanya ya. Apa saja itu artinya dari mobilitas sosial, apa saja faktor-faktor, saluran, dan dampak-dampaknya. Ya, selanjutnya Bu Eni ingin membentuk kelompok. Ya, karena kita terdiri dari banyak anak ya, jadi dibentuk 2 kelompok ya. 2 kelompok terdiri dari 2 anak. Bisa dari teman sebangkunya, bisa dari teman yang lain-lain, nggak apa-apa. Ya, tugasnya adalah kalian merangkum dan memberikan satu saja contoh kasus yang ada di tetangga-tetangga kalian atau di sekitar kalian. Contohnya, tetangga saya awalnya seorang pedagang asongan, tetapi sekarang sudah bisa menjadi apa, atau dari yang awalnya menjadi apa menjadi apa, gitu ya. Bu Eni kasih waktu sekitar 5 menit, cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Coba sudah Mbak Evi sama Mbak Nadia? Masih mengerjakan dulu ya. Ada yang mengalami kesulitan? Benar. Oh iya, ini sudah benar. Hanya saja ini saluran mobilitasnya ditambah lagi ya, biar lebih banyak lagi. Kemudian Mbak Ulfa sama Mbak Nabila sudah? Yang ini contohnya bagaimana? Oh, ini tetangganya ada yang tukang becak ya? Ya, betul. Oke, sip, pintar. Ya, sudah bagus. Oke, jika sudah bisa dikumpulkan ke depan. Skip kata ayo. Baik, sudah semuanya? Sudah ya. Karena hasilnya ini sangat menentukan nilai kalian, Bu Eni ingin mendengar salah satu kelompok saja rangkumannya sedikit saja. Ada yang berani? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Ulfa. Mobilitas sosial selalu terjadi dalam kelompok masyarakat. Mobilitas sosial dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial vertikal dapat menimbulkan kekecewaan apabila terbentuk seperti mobilitas vertikal ke bawah. Agar terhindar dari mobilitas vertikal ke bawah, individu atau kelompok hendaknya selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Baik, terima kasih. Sangat bagus Mbak Ulfa. Ya, jadi sudah jelas ya bahwasannya mobilitas sosial itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita, ya, atau bisa disebut dengan status sosial. Karena status sosial itu sangat penting di kehidupan sosial kita, ya. Oke, silahkan merapikan bangkunya, kita persiapan untuk pulang. Dan sebelum pulang,
maaf. Baik, Bu ini tutup ya. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas nanti silakan dilanjutkan ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menanti.